Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngejelasin tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai segi bidang aspek kehidupan manusia. Jadi, kemajuan teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari keberadaannya saat ini. Karena apa? Karena kemajuan teknologi akan terus berjalan seiringan dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Nah, setiap inovasi yang diciptakan pastinya adalah bertujuan untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan untuk mempermudah aktivitas manusia. Aspek bidang kehidupan manusia yang pertama yaitu adalah dari segi aspek bidang ekonomi. Pengaruh positif yang ditimbulkan yang pertama adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi, maka akan semakin meningkatkan produktivitas industri, baik itu dalam segi teknologi industri maupun dalam segi jenis industri. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah pekerja akan dapat meningkatkan skill yang mereka punyai dari ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki. Yang keempat adalah dapat membuka lowongan-lowongan pekerjaan baru. Dan yang terakhir adalah berkembangnya internet banking atau mobile banking. Di sisi lain, pastinya juga akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari segi bidang ekonomi yang pertama adalah terjadinya pengangguran dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki skill ataupun yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sikap konsumtif yang ditimbulkan akibat persaingan ketat dari era globalisasi, di mana akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, bersifat konsumtif, boros, dan lebih suka memilih jalan-jalan yang instan. Aspek kehidupan yang kedua yaitu dari segi aspek politik. Pengaruh positif yang ditimbulkan yang pertama adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, yang kedua menegakkan nilai-nilai demokrasi, yang ketiga adalah memperluas hubungan dan kerjasama antar daerah, yang keempat adalah adanya peranan besar yang diberikan oleh rakyat dalam proses pemerintahan, dan yang terakhir adalah hubungan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akan semakin mudah. Pengaruh negatifnya yang pertama adalah terjadinya unjuk rasa yang terkadang mengabaikan kepentingan umum. Lalu timbulnya fanatisme rasial, etnik, dan agama dalam forum organisasi. Berikutnya yaitu timbulnya disintegrasi yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Aspek berikutnya yaitu dalam segi bidang sosial. Pengaruh positif yang ditimbulkan yang pertama, dengan adanya kemajuan teknologi, maka proses komunikasi yang dilakukan antar manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya akan semakin lebih mudah. Yang kedua, proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya juga akan lebih mudah untuk tersampaikan. Di sisi lain, banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama adalah terjadinya kemerosotan moral di kalangan masyarakat karena semakin mudahnya masuk hal-hal yang berbau pornografi ataupun hal-hal yang berbau porno aksi. Yang kedua, dengan semakin pesatnya komunikasi yang terjadi karena proses teknologi saat ini, sehingga membuat masyarakat menjadi lebih individualis dikarenakan berubahnya proses komunikasi yang dulunya bentuk komunikasi terjadi secara langsung, sekarang proses komunikasi terjadi secara tidak langsung sehingga mengurangi nilai-nilai kebersamaan. Aspek yang terakhir yaitu dari segi aspek budaya. Pengaruh positifnya yang pertama, dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi akan semakin mempermudah seseorang untuk mengetahui berbagai macam kebudayaan yang ada di belahan bumi lainnya. Yang kedua, mempermudah terjadinya proses pertukaran pelajar. Dan yang terakhir adalah mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, dan lain sebagainya. Pengaruh negatifnya banyak sekali. Yang pertama, terjadinya akulturasi kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan massal. Yang kedua adalah mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, sehingga dapat menghilangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Lalu, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Dan yang terakhir adalah masyarakat akan cenderung menjadi masyarakat yang pragmatis dan maunya serba instan. Demikian penjelasan saya mengenai perkembangan iptek dalam berbagai jenis kehidupan, aspek kehidupan. Semoga ini bisa bermanfaat. See you guys.